Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khalifatul Hasanah dari Institut Agama Islam Syarifuddin. Di sini saya akan menjelaskan nilai pendidikan akidah pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang telah mengambil banyak resensi dari jurnal-jurnal. Di sini saya akan memenuhi tugas sejarah peradaban Islam dengan dosen Bapak Nur Hafid Ishari, SPDI MA. Untuk pembahasannya, kita ada 3 poin. Yang pertama adalah nilai pendidikan akidah. Yang kedua adalah biografi dari Khalifah Umar bin Khattab. Yang ketiga adalah nilai pendidikan akidah pada masa Umar bin Khattab. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu adalah nilai pendidikan akidah. Apa itu nilai pendidikan akidah? Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan merupakan proses atau usaha pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran. Menurut Imam Ghazali, pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia sejak masa kejadiannya sampai akhir hayatnya melalui berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran secara bertahap, di mana proses pengajaran itu menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat menuju pendekatan diri kepada Allah sehingga menjadi manusia sempurna. Adapun akidah secara umum adalah kepercayaan, keimanan, keyakinan secara mendalam dan benar, lalu merealisasikannya dalam perbuatan. Sedangkan akidah dalam agama Islam berarti percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah lah pemegang kekuasaan tertinggi dan pengaruh atas segala apa yang ada di jagat raya. Hasan Al-Banna mengatakan bahwa akidah adalah beberapa hal yang harus diyakini kebenarannya oleh hati sehingga dapat mendatangkan ketentraman, keyakinan yang tidak bercampur dengan keraguan-raguan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pendidikan akidah adalah suatu proses usaha yang berupa pengajaran, bimbingan, pengarahan, pembinaan kepada manusia agar nantinya dapat memahami, menghayati dan mengamalkan akidah Islam yang telah diyakini secara menyeluruh, serta menjadikan akidah Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya dalam berbagai kehidupan, baik pribadi, keluarga, maupun kehidupan masyarakat demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat dengan dilandasi oleh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang kedua yaitu adalah biografi tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah sosok seorang figur yang patut diteladani yang memiliki akhlak baik dan mulia. Umar bin Khattab merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang mempunyai julukan Al-Faruq, yang berarti sosok yang dapat membedakan akan kebenaran dan kebatilan. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam merupakan orang-orang Quraisy yang menentang keras ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Bahkan ia pernah berusaha membunuh Rasulullah. Namun, sekeras-kerasnya hati Umar, jika Allah menghendaki kebaikan terhadap hambanya, maka tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Alhasil, Umar bin Khattab menemukan pintu taubatnya. Bila di masa jahiliyahnya ia dikenal sosok paling keras, sosok paling benci pada Rasulullah, maka setelah ia masuk Islam menjadi sosok terdepan dalam mencintai dan membela dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah salah satu awal kebangkitan Islam. Untuk poin yang ketiga adalah nilai pendidikan akidah pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab merupakan masa di mana pendidikan Islam bisa maju dan berkembang di negara-negara. Dakwah Islam semakin berkembang dan luas. Oleh karena itu, kebutuhan pendidikan dan pengajaran semakin mendesak. Maka metode dan materi pendidikan dan pengajaran agama bagi para penduduk yang baru masuk Islam segera disusun demi mencegah
kesimpang siuran yang bisa membuat kesalahan baik mengenai pokok akidah dan soal ibadah. Guru dan juru dakwah oleh Khalifah Umar bin Khattab di setiap daerah untuk mengajarkan masyarakat tentang ajaran agama. Untuk nilai pendidikan akidah yang terdapat pada Khalifah Umar bin Khattab ialah mengenai fitrah manusia. Umar berasal dari keturunan kaum Quraisy. Suatu ketika Umar sudah begitu muak dengan perkembangan Islam. Dengan pedangnya, beliau berniat membunuh Rasulullah. Di jalan, beliau berjumpa dengan Nu'aiman bin Abdullah yang memberitahu bahwa adiknya yang bernama Fatimah dan suaminya telah memeluk Islam. Umar yang masih dipenuhi dengan kemarahan lalu menghantam Syekh bin Zaid dengan keras. Saat itu Fatimah yang melindungi suaminya pun mendapat pukulan keras dari Umar. Melihat darah di muka Fatimah, Umar menyesal. Selain fitrahnya manusia juga memerlukan Al-Quran dan As-Sunnah untuk membimbing dirinya mengenal kebenaran bertuhan. Sebab fitrah dan akal manusia tidak selalu dapat menjelaskan Tuhan yang sebenarnya. Setelah menyesal, Umar kemudian mengambil dan membaca lembaran yang tertulis ayat-ayat Al-Quran. Setelah membaca ayat-ayat itu, beliau kagum dengan kata-kata dan lembaran-lembaran tersebut. Umar pun menemui Rasulullah untuk memeluk Islam. Kemantapan akidah dapat diperoleh dengan menanamkan kalimat tauhid, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Nilai akidah Umar bin Khattab sudah sesuai dengan teori-teori yang ada. Hal ini dikarenakan umat dapat menerima fitrah bertuhan dengan diperkuat wahyu Allah dan memantapkan diri dari kalimat syahadat. Untuk kesimpulan yang dapat kita ambil dari 3 poin tersebut, yang pertama adalah pendidikan akidah adalah suatu proses usaha yang berupa pengajaran, bimbingan, pengarahan, pembinaan kepada manusia agar nantinya dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan akidah Islam yang telah diyakini secara menyeluruh. Yang kedua adalah Umar bin Khattab merupakan salah satu sahabat Nabi dan termasuk seorang pemimpin atau khalifah. Umar bin Khattab adalah sosok seorang figur yang patut diteladani yang memiliki akhlak baik dan mulia. Yang ketiga adalah nilai akidah Umar bin Khattab dapat menerima fitrah bertuhan dengan diperkuat wahyu Allah dan kemantapan dari kalimat syahadat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.